Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Ramayani dari 11/4 dan rekan saya Yusni Rahmayani. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya tentang tingginya tingkat pengangguran. Menurut Anda, apakah pengangguran merupakan masalah yang signifikan di wilayah ini? Menurut saya iya, karena masih menjadi masalah yang cukup besar karena tidak sesuai orang mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilannya. Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan adanya pengangguran? Faktor beragam, tetapi yang paling menonjol menurut saya adalah kurangnya lapangan kerja baru dan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaannya. Sejauh mana kondisi ekonomi mempengaruhi meningkatnya pengangguran? Ekonomi melambat, perusahaan cenderung mengurangi rekrutmen atau bahkan melakukan pengurangan karyawan. Sebaliknya, jika ekonomi stabil dan tumbuh, biasanya kesempatan kerja juga meningkat. Apa solusi yang menurut Anda paling realistis untuk mengurangi pengangguran? Yaitu meningkatkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, serta memperluas dukungan untuk UMKM agar mereka dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Baik, sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan saya Anissa, siswa dari kelas 11, mendapatkan tugas dari sekolah untuk mewawancari warga tentang tingginya tingkat pengangguran. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk mewawancarai beberapa pertanyaan? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu? Boleh? Silakan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa penyebab utama banyak warga di lingkungan kita yang belum mendapatkan pekerjaan? Penyebab utamanya kurangnya lapangan pekerjaan itu yang pertama, dan memang kadang minat para pencari kerja juga susah, kadang tidak cocok ya, karena lingkungan kita di sini kan banyaknya usahanya kan lingkungan rumahan, biasanya kan ibu-ibu. Kalau pemuda kan jarang yang mau, paling maunya kan ke daerah perkotaan, nah gitu. Jadi masalahnya itu, dan memang pekerjaan di perkotaan kan juga terbatas, jadi ya akhirnya timbullah pengangguran ini. Oh iya itu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah peluang kerja di wilayah ini sudah memadai atau justru ada hambatan yang membuat warga sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Berarti ada hambatan ya. Tadi kan pertama lingkungan itu. Jadi di sini kan sektor ekonominya banyaknya ke petani, kemudian banyaknya kan usaha UMKM rumahan. Jadi memang para pencari usia produktif itu kan memang tidak bisa ya, kecuali memang kalau yang udah jiwanya dagang atau usaha mau, tapi kan banyaknya kan enggak gitu. Jadi memang akhirnya mereka memilih untuk mencari pekerjaan cocok, jadi menunggu aja, jadi kan nggak ada gitu ya. Ya. Terus Baik Ibu, selanjutnya bagaimana dampak tingginya pengangguran terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan sosial warga di lingkungan ini? dampaknya ya, berarti dampaknya kan sekarang terlihat kalau yang memang belum ada pekerjaan biasanya kan timbul malas karena akhirnya ngumpul-ngumpul, berarti itu otomatis mempengaruhi ke orang tua juga kan, berarti ekonomi juga jadi sulit ya. Mereka masih jadi tanggung jawab orang tua, berarti itu berdampak negatif, sehingga memang pengangguran ini harusnya memang lebih banyak diperhatikan ya. Harusnya ada yang mau menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Yang terakhir, solusi apa yang paling efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran di lingkungan kita? Itu solusinya selain menciptakan lapangan pekerjaan, berarti memang harus ada UMKM atau bisa juga dari pemuda sendiri ya kan, menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa dimulai dari hal kecil, dari hobi mereka mungkin, ataupun misalkan di lingkungan sekitar yang memang harus diperhatikan, bisa dijadikan peluang untuk menciptakan pekerjaan. Contohnya memang seperti apa ya, yang hobinya makan terus susah nyarinya di daerah yang lebih jauh, mungkin bisa diciptakan sendiri geng gitu, mungkin seperti itu ya. Contohnya ada ya kan Karang Taruna yang menciptakan
jualan kan Ya, ke jualan. pasar-pasar gitu Ya, kan, nah iya. bisa itu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat sore Ibu. Sore. Di sini saya izin bertanya mengenai tingginya pengangguran di negara kita. Oke. Menurut Ibu, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya tinggi pengangguran? Tingginya tingkat pengangguran di negara kita itu karena yang satu, sulitnya lapangan kerja, rendahnya perekonomian kita di negara kita. Itu yang membuat Tingginya pengangguran. tingginya pengangguran. Lalu apa sih dampak yang mempengaruhi perekonomian negara dari tingginya pengangguran? Dampaknya jadinya meningkatkan kemiskinan. Jadi bisa jadi menambah beban negara kan. Ya. Lalu solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini? Solusinya mungkin dengan bisa memperluas dengan lapangan kerja, dengan ya belajarlah, Supaya bisa sarjana itu ya. ya Bisa setidaknya mempermudah. bisa mendapatkan titel, setidaknya paling jadi sarjana gitu, jadi biar bisa sekolah. Atau enggak lulusan SMA mungkin ya. Ya, setidaknya. Tapi bagaimana sih kalau misal si pengangguran ini tidak sesuai kriteria suatu perusahaan? Misal cuma lulusan SD, jadi gak keterima gitu. Ya harus disesuaikan dengan pendidikan yang diterima. Misalkan sarjana nih, ya bisa jadi kan kerja di kantoran, di staff. Tapi kalau misalkan pendidikannya cuma sampai SD, ya disesuaikan juga. Bisa dengan usaha lain, bisa berdagang, bisa online. Jangan sampai ini gitu. Jadi dia disesuaikan dengan pendidikannya aja. Oke. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menyampaikan pendapat Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bang. Ya, sekarang saya mau bertanya ya soal tingkat pengangguran di negara kita, boleh? Boleh. Nah, kalau misalnya menurut Abang nih, apa penyebab pengangguran di negara kita? Yaitu kurangnya lapangan kerja dan ketidaksesuaian keterampilan. Nah, kalau misalnya bagaimana cara pemerintahan sih buat mengatasi lapangan kerja ini? Harusnya tuh meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana dampak pengangguran di negara kita? Dampaknya itu pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan keterampilan. Nah, kalau misalnya bagaimana nih? Apakah peningkatan ketenaga kerjaan itu berguna? Apakah enggak? Maksud saya sih pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ya Bang, udah cuman segitu saja ya. Itu aja. Udah. Terima kasih waktunya ya. Maaf ganggu waktunya Bang. Saya mau bertanya tentang tingginya tingkat pengangguran di negara ini, boleh? Boleh. Bagaimana menurut Bapak, apakah keterampilan atau pendidikan warga di sini sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini? Menurut saya pribadi belum mencapai target dan indeks yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Menurut Bapak, apakah fasilitas pelatihan kerja atau informasi lowongan sudah mudah diakses oleh warga? Menurut saya pribadi untuk akses ini banyak ya, namun dengan banyaknya ini tidak memudahkan karena sekarang kan era digital. Mungkin ada yang belum paham dengan era digital ini, kan loker banyak sekarang dengan cara online. Seperti itu, jadi untuk aksesnya sangat terbatas kalau online ya. Kalau tidak online mungkin sangat mudah, seperti itu menurut saya pribadi. Baik, bagaimana dampak tingginya pengangguran terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan ini? Dampak pengangguran ya, dampaknya tentu menjadi sangat signifikan ya, terutama kalau banyak pengangguran, masyarakat kita akan menjadi kriminalitas akan meningkat ya, karena banyaknya susah lowongan pekerjaan, mencari pekerjaan susah di mana-mana, sehingga kriminalitas mungkin di negara kita sangat tinggi dikarenakan dampak pengangguran, seperti itu.
apakah Bapak melihat adanya peluang usaha baru yang bisa membantu mengurangi pengangguran di daerah ini? Banyak, terutama dalam segi bisnis ya. Sekarang kan era digital, banyak anak muda membuka peluang dengan bisnis online seperti jualan di platform media digital seperti itulah. Tergantung kita bagaimana cara menghadapinya ya. Kalau kita hanya berjualan offline saja mungkin akan ketinggalan zaman ya. Kan sekarang era digital ya. Jadi kita perlu berkembang seperti itu dengan digitalisasi. Baik, makasih Pak ganggu waktunya. Ya, sama-sama.